selamat siang. Saya Farisa. Oh, berdiri, oke. Saya Farisa dari baru lulus jurusan hukum dari Yogyakarta. Saya baru ya di kripto. Mungkin kalau dibilang agak FOMO, tapi saya dulu sempat nyoba Bitcoin, terus sempat cuan sedikit. Terus pingin ngambil resiko, ngambil di altcoin gitu. Cuma jatuh di altcoin gitu. Nah maksudnya saya berpikir mungkin suruh jangka waktu lama aja, saya diemin beberapa tahun. Tapi ada kekhawatiran jangan-jangan takutnya altcoinnya bakal tutup gitu. Sebenarnya kemungkinan altcoin itu tutup tuh seberapa besar sih kemungkinannya gitu. Uangnya dibawa pergi itu seberapa besar. Udah itu saja, terima kasih untuk semua narasumber pertanyaannya ya. Terima kasih. Thank you. Satu-satu dulu kali ya, Mbak Maria. Silakan. Siapa nih yang mau menjawab ini? Ini hebat sih. Aku salut padamu memilihnya. Siapa nih? Pak Martin. Mungkin general aja saya jawab. Bu Farisa. Baru lulus ini Pak Martin. Masa iya? Baru lulus. Baru lulus. Mbok dimulai dengan deposito dulu. Saham dulu. Tapi nggak apa-apa. Masuk kripto. Udah untung tadi dari Bitcoin. Saya sarannya sih, kalau lagi turunnya belum terlalu painful, get out. Ya, kita nggak tahu karena apa. Sekarang buat saya, personal, kripto ini belum ada fundamental. Ya, it's going to be issue yang 20 tahun yang lalu dengan .com crisis. Kita nggak tahu bottomnya ini mau kemana. Tapi saya believe ke depannya everyone is going to use blockchain sebagai platformnya si Bitcoin atau any cryptocurrencies atau anything including NFT. Ya, then that's the time to actually masuk. Kalau buat saya, sekarang saya nggak mau masuk. Kalau sekarang a bit painful, get out. Karena kenapa? Kita belum tahu bottomnya di mana. Bisa masuk misalnya contoh Bitcoin di 60.000, 30.000 turun 50%, painful sekali. Tapi bayangin kalau tidak cut 30.000, siapa yang nobody knows, dia bisa balik lagi ke 3.000. Nobody knows. Artinya 60.000 turun ke 30.000, sakit 50%. Bayangin kalau 30.000 terasa seperti murah saat ini, kalau turun ke 3.000 itu nangis Bombay. Ya, kalau perutnya kuat nggak apa-apa. Artinya perutnya duitnya hilang, ya sudah. Uang kecil kok. Tapi kalau tidak, then get out. Tapi pun uang besar, uang kecil, balik lagi. Disiplin is sesuatu yang bagus untuk diterapkan. Cut. Karena apa? Duit juga bisa diinvest di lain-lainnya. Siapa tahu kita juga mau belajar lagi saham. Siapa tahu kita mau belajar lagi investasi di reksadana, siapa tahu kita mau belajar yang lain. This is the time to learn. Itu aja mungkin dari saya. Mau masuk saham nih Pak. Oke, balik lagi. Poin yang Felix bawakan. Mulai belajar dengan fundamental. This is the time to learn. Ya, baik belajar mengenai perusahaannya atau apa. Nah, poin yang tadi dibawa lagi Felix yang most important juga tadi buat sobat-sobat cuan supaya kita get out from FOMO all this ya, karena tadi saya ulang lagi 2020 2021 kalau kita FOMO kita cemplungin apa aja semuanya jadi cuan. Sekarang it can be different. Jadi this is the time to learn ya. Cari yang familiar di antara kita. This is good. Ya, familiar artinya apa? Perusahaan-perusahaan yang public listed company yang sudah besar, yang LQ45 semuanya, ini gampang kita pelajari. Baik dari sisi income statementnya, ya, keuntungannya, tapi pas kita lihat timing market karena dia kena hit market terus harganya mungkin masih murah. So, mulai belajar dari situ. Dan kalau kita tidak mau ke situ pun juga tidak apa-apa. Sekarang bisa belajar ke sisi reksadana. Artinya kita bisa belajar lebih kombinasi antara misalnya reksadana banyak produk yang dilakukan kombinasi.
antara yang resikonya tinggi dengan resiko yang sangat rendah. Mulai belajar di situ. Ya, ada yang juga saham dikombinasi dengan obligasi juga. Belajar di situ, kita lihat karakteristiknya dengan kondisi market saat ini, ya. Kalau masih bingung lagi, tidak salah juga, taruh aja dulu di deposito sambil menunggu waktunya. Intinya itu. Baik, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Reza, saya dari Bandung. Saya karyawan swasta, tapi juga baru lulus di tahun 2021. Di sini saya daftar di Bank Mega. Salam kenal Pak Martin. Baik, ketika kita berbicara tentang investasi ini juga sangat bisa dibilang mudah-mudah, susah, tapi juga bisa dibilang juga mudah seperti itu. Karena memang sebagai kaum milenial sendiri, bisa dibilang kita pengennya tuh cuan, cuan, dan cuan. Jadi yang mana yang menjanjikan bagi kita, maksudnya adalah yang cepat untuk kita mendapatkan cuan, itulah yang kita pilih. Tapi memang ketika kita tinjau dengan teori portofolio, karena memang juga saya lulusan dari akuntansi, high risk, high return, dan juga ada low risk dan juga low return. Nah, maksudnya di sini adalah kadang kita sebagai kaum milenial atau anak muda menginginkan yang cepat seperti itu. Nah, untuk kita ini investasi apa sih kiranya yang cocok untuk kedepannya dan juga untuk jangka panjangnya seperti itu, Pak. Dan juga berbicara tentang investasi syariah, apakah tren investasi syariah ini juga menjanjikan untuk kedepannya atau bagaimana? Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini personal statement ya. Pak Martin mungkin bisa jawab singkat aja, Pak. Buat saya tidak ada hubungannya milenial pengen cepat investasi apa yang bisa cepat cuan. No, gak boleh mikir gitu. Ya, itu bahaya. Disiplin. Jadi balik lagi. 2020-2021 cepat. Itu karena kondisi, bukan karena kalian millennials. Karena kemarin 2020 kena pandemi, digitalisasi dipercepat. Ya, semua perusahaan merubah menjadi digitalisasi. Ini saya ulang kembali. Nah, dengan adanya digitalisasi, reach out to everyone, especially to the millennials yang mereka suka dengan digital, ya, itu sangat cepat. Nah, ini yang membuat seolah-olah everyone waktu melakukan investasi di 2020-2021 itu cepat sekali meraup keuntungan. Itu forget about that. That's not happening anymore. Hati-hati. Ya. Jadi balik lagi ke yang saya mau tanamkan di sini adalah fundamental on your education. Ya. Sekarang mungkin ke depannya belum tentu akan investasi itu akan bisa lebih cepat lagi, ya. Jadi artinya apa? Produk baik itu mau buat millennials, mau buat mau bilang lebih tua seperti saya, sama aja, ya. Apa yang safe, apa yang cocok dengan resiko kita, apa yang cocok dengan kondisi pasar saat ini, itu yang harus kita pikirkan, itu yang harus kita plan. Plus, kita harus stay on disiplin. Itu aja yang buat saya.